program edisi khusus ya, yang mana memperingati Hari Kartini 21 April tahun 2026. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan nanti di talian 088393575982. Oke, baik pendengar, senang sekali saya masih bisa hadir menyapa Anda dalam program spesial edisi Jejak Kartini Membangun Kepercayaan Perempuan Indonesia, sebuah ruang inspiratif untuk menggali semangat, peran, dan kekuatan perempuan masa kini. Tentunya bertepatan dengan momentum Hari Kartini, kita kembali mengingat sosok luar biasa Raden Ajeng Kartini yang telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berani bermimpi, berpendidikan, dan percaya pada diri sendiri. Sahabat, kepercayaan diri adalah kunci penting dalam membangun kualitas diri perempuan, baik keluarga, dunia kerja, maupun kehidupan sosial. Dan pagi ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama narasumber istimewa, seorang psikolog yang akan berbagi perspektif dan pengalaman seputar bagaimana perempuan dapat membangun rasa percaya diri di tengah tantangan zaman. Oke, baik, di ujung telepon kita sudah bersama psikolog Yurita Anggriani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang. Apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebagai perempuan sosok luar biasa ya, kita ucapkan selamat Hari Kartini 2026. Iya, selamat Hari Kartini juga untuk seluruh perempuan Indonesia ya Bang ya. Iya, oke. Baik, terkait dengan tema dialog kita nih, bagaimana membangun kepercayaan diri perempuan Indonesia. Sebagai pandangan dari psikolog sendiri seperti apa ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kepercayaan diri khususnya perempuan ya Bang ya, sebenarnya tuh tidak dibangun dari validasi orang lain sebetulnya, tapi dari diri sendiri dulu tumbuhnya, gitu ya. Ada sih sebenarnya cara-caranya, tapi yang mungkin sering orang-orang lupa adalah dia harus mengenal dulu tentang potensi dirinya, gitu. Kemudian setelah mengenali potensi dirinya, ya, apa yang dia harus lakukan untuk dapat membekali diri dengan kepercayaan diri yang istilahnya nanti bisa terjun ke masyarakat, dia sebagai perempuan mandiri dan tangguh. Nah, berkaitan sama potensi diri tadi juga sebenarnya ya Bang. Jadi ketika perempuan mengenal apa kelebihannya beserta juga kekurangannya tentunya gitu ya. Sebetulnya perempuan itu tahu dalam memposisikan diri, apa batasan-batasan diri. Jadi tidak selalu berkaitan dengan standar sosial yang ditanamkan di dalam masyarakat gitu ya. Jadi perempuan itu sangat dekat sama standar yang ditanamkan sama masyarakat nih. Jadinya jadi tidak punya apa ya Bang ya. Jadi tidak punya standarnya sendiri lah kita bilang gitu ya. Sehingga selalu membutuhkan validasi orang lain yang mana kita sebenarnya nggak pernah cukup gitu ya. Karena kita memakai satu orang lain lah bisa kita bilang seperti itu. Sedangkan ketika perempuan tahu apa kelebihan aku, apa yang harus aku lakukan dengan kelebihan ini gitu ya. Contoh aja, ada seorang perempuan yang dia paham bahwa dirinya itu sebenarnya sangat nyaman tentang perawatan diri, misalnya gitu. Nah, tapi gitu ya, tidak dengan standar yang ada di masyarakat, yang harus putih, kemudian yang harus langsing, yang harus sebagainya. Nah, banyak sosial standarnya seperti bihun gitu Bang. Dengar nggak Bang? Betul. Jadi ketika perempuan memahami, oh yang penting perempuan itu tahu merawat dirinya dengan standar sehat, gitu. Ketika dia untuk mengenal diri, dia tahu apa langkah yang harus dia lakukan untuk spek sehatnya. Jadi bukan harus putih, sehingga yang hitam harus semua diputihin, gitu ya, dengan pakai pemutih untuk mengenal diri dia, gitu. Jadi tidak itu sebenarnya. Tapi bagaimana dengan kulit dia yang apa adanya, walaupun mungkin yang hitam-hitam manis gitu ya, tapi dia percaya potensi itu.
gitu, apa yang harus dia lakukan, sehingga tidak selalu dengan standar orang lain sih Bang, kayak gitu. Betul. Kalau ikut standar rasanya capek ya, karena setiap orang kan beda standarnya. Betul ya Bang ya. Ya. Kemudian untuk senantiasa menciptakan kepercayaan diri bagi setiap perempuan ini sebenarnya, standar apa yang harus dipakai? Oke. Pertama Bang, dia harus sering merefleksikan dirinya dulu. Ketika dia memandang dirinya itu ke dalam dirinya, jadi dia tidak selalu melihat orang gitu ya. Jadi tidak digunakan apa yang terlihat di masyarakat sebagai patokannya gitu ya. Tapi ketika dia memfokuskan pandangannya terhadap dirinya, namanya refleksi kalau di dalam psikologi gitu ya. Bahwa gunakan journaling gitu ya. Journaling itu seperti kita tulis diary Bang. Jadi kita curhat tentang diri kita dan kita tidak menghakimi diri kita. Memang jujur gitu ya dalam proses menulis tersebut. Sehingga kita jadi praktikan dan akhirnya kita jadi tahu nih gitu ya bagian dari diriku yang sering aku remehkan apa gitu kan. Jadi terakhir aku merasa bangga dan bagian mana yang aku bangga tentang diriku. Kemudian kita jadi tahu nih nilai-nilai yang sebenarnya itu ada dalam diri kita dan itu perlu kita kembangkan gitu. Makanya perempuan itu harus sering-sering merefleksikan diri sebenarnya Bang. Gitu. Oke, baik. Pada kenyataannya kan setiap individu ini kan tidak ada yang sempurna ya. Nobody's perfect in the world ya kata orang. Boleh tidak kita membenci sesuatu yang kita anggap selama ini menjadi bahan yang menjadi kekurangan kita. Artinya ada sisi-sisi lain, entah sifat kita, entah karakter kita, yang apabila kita keluarkan gitu kan, kita sendiri nggak suka dengan karakter tersebut. Boleh tidak? Atau mungkin secara psikolog ada nggak ilmunya itu seperti itu? Oke. Sebenarnya boleh saja apabila apa yang di dalam diri kita itu sudah melanggar norma ya Bang. Karena walaupun kita bilang berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kekurangan ya. Cuma inilah pentingnya perempuan dibekali dengan ilmu. Gitu ya. Betul. Kita punya waktu untuk memberikan wawasan untuk dirinya sendiri sehingga dia punya patokan yang sesuai dengan norma. Ada bagian-bagian karakter di dalam dirinya yang mungkin di luar norma, baik itu norma agama, norma sosial gitu ya. Nah, itu dia bisa untuk memperbaikinya gitu. Jadi bukan membenci, tapi justru berdamai. Jadi makna berdamai ini menerima kekurangan, kemudian kita perbaiki dengan potensi yang ada. Entah kita misalnya mencari workshop, Bang ya, cari kan sekarang perempuan untuk mengenali dirinya dengan itu ada banyak sekali medianya dan wadahnya Bang ya. Seperti itu. Baik secara psikolog ya, untuk wanita-wanita Indonesia yang saat ini Nita melihatnya kepercayaan dirinya itu seperti apa? Apakah mungkin kepercayaan diri ini selama ini terbangun karena adanya anggapan-anggapan dalam satu masyarakat ya, harus begini, harus begitu. Kalau Nita sendiri nih sebagai seorang psikolog melihatnya seperti apa saat ini kepercayaan diri wanita Indonesia, atau terutama secara khusus ya untuk wilayah-wilayah kita nih, dataran tinggi Tanah Gayo secara khusus. Sekarang kepercayaan diri perempuan Indonesia juga, khususnya orang Gayo di daerah kita ini masih berpatokan dengan standar sosial Bang. Jadi bukan berdasarkan apa yang tertanam di dalam diri kita gitu ya. Tapi itu nggak salah. Mungkin hal itu sudah menjadi pola warisan gitu ya dari generasi sebelumnya nih gitu ya. Contoh Bang, nah standar perempuan itu untuk menikah usianya harus sekian gitu ya. Jadi kalau enggak di masyarakat kita digunjingin. Nah, itu kan kita akhirnya tumbuh menjadi perempuan yang tidak bisa menentukan arah hidup sendiri gitu ya. Jadi harus berdasarkan apa yang tanah masyarakat kayak gitu. Itu salah satu contohnya, Bang. Dan itu gitu ya. Diparah lagi sama pola asuh misalnya gitu. Jadi pola asuh ketika anak mendapatkan bimbingan, jadi orang tua tidak membekali anak dengan misal emosi yang baik. Jadi perempuan kan
selalu mungkin dalam keadaan menghadapi masalah gitu ya. Entah itu tadi contohnya standar sosial masyarakat, bahkan menikah dan sebagainya. Nah, ketika hal itu menimbulkan sebuah reaksi emosi gitu ya di dalam diri kita, kalau kita dibekali dengan regulasi ataupun cara mengelola emosi yang sehat, maka akan dekat sekali dengan permasalahan psikologis. Gampang depresi, jadi malas bergaul, kalau ada perkumpulan masyarakat, renowang gitu di daerah kita atau ada gotong royong, akhirnya tarik diri, kenapa minder daripada sibuk menjawab pertanyaan gitu ya, akhirnya lebih cari aman. Gitu. Cari aman ya. Oke. Baik Nita, di momen 21 April, bagaimana wanita-wanita Indonesia ya yang mendengarkan kita di pagi hari ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka sesuai mungkin dengan standar yang ada secara psikolog nih? Oke, baik. Pertama, kita walaupun perempuan jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Mencari ilmu mungkin yang punya kesempatan di dunia pendidikan, maka kesempatan itu untuk menambah ilmu kita sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dan yang mungkin tidak berkesempatan punya pendidikan, nggak usah sedih, nggak apa-apa, karena zaman sekarang banyak sekali wadahnya. Media sosial itu bisa kita gunakan sebagai wadah. Banyak loh sekarang psikolog-psikolog itu sudah melakukan live gitu. Baik itu di TikTok, Instagram gitu ya. Jadi kita lakukan itu diskusi kalau memang teman-teman punya kendala gitu di dalam dirinya apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ataupun gitu ya. Sekarang juga sekali wadah workshop yang online, webinar gitu. Jadi disampaikan, dan bagian itu adalah cara kita untuk mencintai diri kita sendiri, sehingga dengan kita punya ilmunya, kita akhirnya menambah wawasan, kita jadi kenal dengan potensi kita, maka kita dengan tidak langsung akhirnya mengisi tangki kasih sayang kita gitu ya. Jadi nggak lalu membutuhkan validasi orang lain untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Kayak gitu. Baik. Terakhir nih Nita, untuk wanita-wanita Indonesia yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang tinggi ya. Selain tadi mungkin disampaikan juga bagaimana mereka dapat ilmu ini dari berbagai platform sosial seperti media sosial dan segala macam. Himbauan kepada mereka Nita agar tidak salah langkah. Artinya kalau kita melihat ya berbagai media platform ini pun kan tidak semua mungkin mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Apa yang menjadi standar bagi mereka ketika melihat suatu pembelajaran di media sosial? Wah, ini sebenarnya yang harus aku lakukan. Wah, ini tidak baik aku lakukan. Ini seperti apa nih himbauan terakhir nih Nita? Oke, betul. Pertama, kita harus lihat siapa yang berbicara, gitu ya. Siapa yang memberikan informasi tersebut. Memang betul, tidak semua informasi layak kita terima. Ada beberapa yang perlu kita filter, gitu ya. Kita saring, gitu. Nah, sebaiknya dilihat dari tenaga-tenaga profesional. Jadi penyampaiannya itu memang banyak sekali sih Bang, platform-platform yang memanfaatkan profesional gitu ya untuk viewers gitu ya. Padahal mereka bukan psikolognya misalnya gitu kan. Maka teman-teman lihat siapa mereka yang berbicara, itu pertama. Narasumbernya siapa. Jadi jangan sembarang orang perlu kita dengar juga gitu ya, dinilai juga siapa yang berbicara. Kemudian kedua, jangan cepat menyimpulkan atau merespon gitu. Kita untuk menekan diri sebelum merespon sesuatu atau sebelum mengerjakan. Tuh. Nah, karena dalam proses kita akhirnya kita gunakan untuk mengelola ini sumber valid atau sumber yang palsu gitu ya. Kita perlu akhirnya. Jadi jangan cepat sekali menerima stimulus dari media sosial, akhirnya kita terjebak Bang ya dengan kalimat-kalimat yang toksik misalnya, akhirnya terjebak gitu. Maka perlu untuk tidak cepat merespon. Kita jeda dulu, gunakan dulu pikiran logis, kira-kira mana, dan juga dilihat dari pendapat-pendapat itu.
POP dari POP pertama, POP kedua. Kalau satu suara maka itu kebenaran gitu ya. Kalau memang ya kita terus gitu, jangan bosan-bosan untuk mencari gitu Bang, kira-kira. Baik. Oke, Nita, sepertinya ada pertanyaan ini ya. Banyak perempuan di luar sana nih yang mempunyai peran ganda, artinya sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pekerja, bahkan sebagai pemimpin, juga sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Bagaimana agar tetap mereka percaya diri dan tetap menjalani peran yang dibebankan kepada perempuan tersebut? Oke, itu pertanyaan menarik sebetulnya ya. Nah, banyak sekali, makanya perempuan itu sangat dekat dengan kalimat wanita Wonder Woman gitu Bang ya. Karena menjalankan dua peran dalam satu waktu, inilah hebatnya perempuan. Itu kelebihan loh Bang, gitu. Yang kadang perempuan lupa bahwa itu bagian dari kelebihannya, gitu. Mungkin perempuan itu adalah bagian kelebihan yang kadang kurang sekali memberikan reward atau menghargai itu. Orang lain, masyarakat gitu ya, dengan single mom gitu, kadang kurang kan pandangan positif, justru penilaian negatif gitu ya. Tapi itu di luar kendali kita, karena pendapat orang, kemudian tanggapan orang terhadap kita, ingat itu di luar kendali kita. Namun yang bisa kita kendali adalah respon kita dalam menghadapi atau menerima pendapat orang tersebut gitu. Pertama, kita harus menenangkan diri dulu, jangan cepat sekali terpengaruh dengan pendapat orang Bang. Gitu. Kita harus meregulasi atau mengontrol emosi kita, dan jangan lupa sebisa mungkin setiap harinya, mungkin ini di luar kebiasaan masyarakat, tapi sebenarnya poin penting ya dalam merawat mental kita, terutama untuk kepercayaan. Nah, itu memberikan penghargaan ke diri sendiri. Kalau bisa setiap hari mengatakan terima kasih, hari ini aku sudah berjuang menjadi seorang ibu ataupun menjadi seorang pekerja di dalam profesinya gitu satu waktu. Atau yang single mom, terima kasih hari ini aku udah hebat banget sih gitu. Dengan bahasa sendiri aja, mau bahasa bahasa apapun yang akhirnya kita ngerasa nyaman untuk mengucapkannya. Tapi itu perlu, itu namanya afirmasi positif gitu. Dan itu adalah kita menghargai diri sendiri tanpa perlu validasi orang lain Bang. Iya. Atau sekarang banyak perempuan sebut ini ya, me time ya, waktu saya begitu ya. Waktu itu digunakan mungkin ke salon atau mungkin perawatan ya. Iya. Oke, baik Nita, terima kasih atas waktunya untuk ilmu yang sangat bermanfaat pagi ini ya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia, khususnya di Kabupaten Banda Meriah dan sekitarnya. Sama-sama Bang, dengan senang hati. Oke, baik. Mudah-mudahan satu waktu kita bisa ketemu di studio ya, berbincang untuk tema-tema yang penting lainnya tentunya. Oke, baik, ditunggu Bang kabar. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya dialog kita bersama dengan Ibu Yurita Anggriani yang merupakan seorang psikolog yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kita untuk edisi khusus Kartini untuk edisi hari ini. Mungkin demikian ya, saya billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.